Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gua di segmen film terbaik yang dibintangi aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur dengan film-filmnya. Nah, kali ini gue punya film-film keren yang dibintangi aktris cantik yang kalau urusan acting romance-nya pasti baper banget. Ada nama Caitlin Halderman di segmen kali ini. Banyak film-film yang dibintanginya dan gue masukin 6 film terbaik saja dari dirinya. Oke, sebelum masuk ke dalam list filmnya apa aja, pencet tombol merahnya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Oke, langsung aja, ini dia film-film terbaik dari Caitlin Halderman. Kita akan buat hot and exclusive foto kamu sama dia. Forever Holiday in Bali. Forever Holiday in Bali adalah film Indonesia yang menggabungkan dengan unsur ala-ala Korea, baik dari segi set bahkan aktornya juga. Menceritakan tentang dua sosok remaja yaitu Kay dan Putri yang gak secara sengaja bertemu di Bali. Pertemuan tersebut berawal ketika Kay sedang mengendarai Vespa yang secara tidak sengaja menabrak Putri. Dari kejadian itulah mereka berkenalan dan saling mencintai. Nah, khusus untuk penampilan Caitlin Halderman di film ini, gua kehabisan kata-kata pujian buat dirinya. Di film ini dia benar-benar tampil cantik, lucu, berenergi, pandai mengatur ekspresi supaya tiap momennya menyenangkan untuk disaksikan. Penampilan yang bisa mewajarkan seorang idola jatuh cinta pada gadis biasa itu. Sayangnya untuk penampilan sebagus Caitlin ini nggak dibarengi dengan aktor-aktor yang kurang untuk film ini, dan bisa gua katakan kurang tepat aja untuk pemilihan aktornya. Forever Holiday in Bali, film romantis manis dengan akting menawan dari Caitlin ini dilabeli remaja. Kita lakukan hari ini. Saya mau dapatkan anak gadis itu dulu. Saya nggak mau ambil risiko. Yaudah, ya kita harus fight. Harus fight. Oh. The Watcher. The Watcher adalah film drama thriller dengan sentuhan komedi yang gokil dan dibarengi juga dengan romantis yang sangat manis. Menceritakan tentang bermula dari kecelakaan Krishna ketika futsal di sekolah. Kakinya patah dan dia harus beristirahat di rumah dengan menggunakan kursi roda. Dua kawannya yaitu Sony dan Tunggul menghadiahkannya teropong supaya Krishna tidak bosan. Alhasil, teropong itulah yang menemani hari-harinya di rumah. Film The Watcher ini memiliki jalan cerita yang cukup ringan dan gak begitu penuh dengan konflik. Pemeran utama yaitu Angga dan Caitlin memberikan kesan romansa dan chemistry yang cukup untuk ukuran remaja SMA. Banyak adegan baik romance maupun komedi yang berhasil mereka berikan kepada penontonnya. The Watcher menjadi film terbaru dari Caitlin ataupun film dengan genre yang jarang banget digali oleh sineas perfilman Indonesia ini, mendapat rating sebesar 5,9 di IMDb. Sarapan dulu, breakfast. Kerjaan lo cuma bikin masalah atau enggak? Lo pikir gue gak bisa gitu jadi ketua OSIS sama kayak lo, ha? Ayla, kamu harus yakin. Ada Cinta di SMA. Ada Cinta di SMA adalah film romantis ala anak sekolah yang dijamin bikin baper semua penontonnya. Menceritakan tentang Iqbal yang bosan dipandang sebelah mata. Untuk mengubah keadaan tersebut, Iqbal siap bertarung dengan Ayla dalam pemilihan ketua OSIS periode terbaru. Sayangnya, keputusan Iqbal mencalonkan diri dicibir oleh banyak pihak, termasuk oleh Aldi, sahabatnya yang berpikir bahwa berkompetisi menjadi ketua OSIS merupakan sesuatu yang sangat norak. Penampilan Iqbal Ramadan dan Caitlin Halderman jadi kunci utama untuk film ini. Kalau dilihat dari secara individu, Caitlin mendukung penulisan terhadap karakternya itu, melepaskan Ayla dari sosok remaja antagonis kejam tanpa motivasi, apalagi saat harus memunculkan kerapuhan. Itu semua benar-benar ditampilkan dengan sangat pas dan bagus oleh Caitlin. Ada Cinta di SMA dengan naskah yang menarik ini mendapat rating sebesar 6,9 di IMDb. Alana mantannya Regan. Ngapain lo? Kamu ini kenapa sih? Hah? Lo tau dari mana rumah ini? Dignited. Dignited adalah sebuah film yang mengadaptasi dari Wattpad, berhasil memberikan cerita yang penuh emosi, persahabatan dan komunikasi keluarga menjadi benang merah sepanjang filmnya. Menceritakan tentang kehidupan Alfi dan Alana. Alfi adalah anak SMA yang galak dan dingin namun paling pintar di kelasnya. Sementara Alana adalah murid pindahan yang periang dan polos. Atas beberapa alasan, Alana mendapat tempat duduk bersebelahan dengan Alfi. Khusus untuk film ini, Caitlin Halderman menampilkan performa yang agak kurang dan terasa miscast dalam film ini.
Sesuai dengan naskahnya yang menjadi Alana yang periang namun kadang nggak bisa memunculkan perasaan itu bagi penontonnya. Tapi it's okay, kita juga bakalan diberikan kisah romansa yang sedikit baper untuk Caitlin dan Al-Ghazali. Dignity dengan menggandeng nama-nama pemeran yang lagi naik daun ini mendapat rating sebesar 7,7 di IMDb. Kanu, tolong ya. Bukakan, ya Om. Sakit ya. Dread Out. Dread Out merupakan film horor yang memberikan kengerian yang sangat luar biasa. Menceritakan tentang sekelompok remaja yang penasaran ini pergi ke sebuah apartemen kosong dan angker untuk mendapatkan konten yang viral. Mereka meminta bantuan kepada Linda yang mengenal penjaga apartemen tersebut agar mudah mendapat akses masuk ke dalamnya. Nah, Dread Out ini merupakan film adaptasi dari game pertama di Indonesia. Film adaptasi bukan berarti apa yang diceritakan di dalam gamenya akan ditampilkan juga di layar lebar. Overall, kalau dilihat dari segi cerita, visual, sampai backsoundnya juga, sang sutradara benar-benar sudah berhasil banget membawa penonton deg-degan sampai ketawa. Nah, dari beberapa karakternya, mungkin yang sangat mencuri perhatian gua tentu aja adalah penampilan dari Caitlin dan Jeffrey Nicole di film ini. Chemistry-nya benar-benar tersampaikan oleh penonton. Dread Out film horor ala anak sekolah ini mendapat rating sebesar 5,1 di IMDb. Aku selalu mau mencoba sesuatu yang baru. Semakin banyak yang aku tahu, semakin banyak yang aku nggak tahu. Harga lu berapa per malam? Surat Cinta untuk Starla The Movie. Surat Cinta untuk Starla The Movie adalah film yang diangkat berdasarkan lagu fenomenal milik salah satu musisi legend Indonesia. Menceritakan tentang seorang remaja berusia 19 tahun bernama Hema Chandra. Hema memiliki hobi di bidang seni dan setiap harinya dia membawa mesin tik warisan kakeknya yang merupakan seorang jurnalis. Jeffrey Nicole dan Caitlin Halderman, mereka berdua benar-benar punya chemistry yang klik banget. Mereka mampu memainkan rentang emosi yang jauh, memainkan tokoh yang manja yang mengembungkan pipinya kalau lagi jealous, hingga nangis penuh emosi. Caitlin mampu menampilkannya tanpa terasa dilebay-lebaykan sama sekali. Surat Cinta untuk Starla The Movie ini dengan memberikan romance manis bikin baper di rating 7,0 di IMDb. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film yang dibintangi Caitlin Halderman. Jangan lupa like, subscribe, share, dan support terus channel ini. Untuk kalian yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari gua Are, see you in the next film.